siang buat kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Haryanto Ginting, NPM 1751021. Topik pada pertemuan hari ini adalah desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur setiap hasil pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang dianggarkan. Judul kami adalah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian manajemen terhadap perencanaan dan penilaian kinerja perusahaan. Alasan kami mengambil judul ini adalah karena di antara 6 jurnal yang kami review, semua mengacu pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap para manajer untuk membuat suatu perencanaan dan penilaian untuk masing-masing fungsinya. Jurnal utama kami adalah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat pendapatan pada PT Wahana Wirawan Manado. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja pada PT Wahana Wirawan Manado telah dilaksanakan secara cukup baik. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian deskriptif, di mana data yang kami perlukan akan dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang jelas. Adapun kelemahan dan kelebihan jurnal utama kami. Dari segi kelebihan, penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja pusat pendapatan pada perusahaan ini dilaksanakan secara cukup baik, dan perusahaan juga melaksanakan penilaian kinerja untuk manajer pusat pendapatan sekali setahun dilihat dari perbandingan antara pencapaian anggaran penjualan dengan anggaran penjualan yang telah direncanakan. Dan ada juga kelemahannya. Kelemahan dari jurnal utama kami adalah perusahaan kurang tegas dalam memberikan punishment, sehingga para manajer belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami, Novriana. Perkenalkan, nama saya Novriana, NPM 175100024. Di sini saya akan membahas tentang jurnal pembanding yang pertama dengan judul Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja pada PT Bank Sulut Cabang Tornado. Penerapan sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan menyebabkan terciptanya suatu pengendalian dari pengukuran prestasi kinerja manajer, dan akuntansi pertanggungjawaban telah diterapkan dengan baik oleh PT Bank Sulut ini. Kelebihan dari jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memaparkan lengkap dan jelas mengenai metode penelitiannya. Kelemahannya, dalam jurnal dijelaskan mengenai anggaran untuk pusat biaya, tetapi tidak memaparkan anggarannya seperti apa yang dijelaskan secara teori. Jurnal pembanding 2 dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja manajer pada PT Cipta Beton Sinar Perkasa di Makassar. Nah, dari hasil analisis akuntansi pertanggungjawaban biayanya, khususnya biaya produksi, yang menunjukkan bahwa kinerja dari masing-masing unit pertanggungjawabannya, biaya produksi khususnya pada PT ini dapat dikatakan tidak efektif sebab biaya produksi dari masing-masing biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dalam proses produksi. Kelebihan dari jurnal ini, dalam menyusun anggaran produksi yang ditekankan dalam penelitian ini adalah anggaran biaya produksi, di mana anggaran biaya produksi adalah rencana yang ditetapkan oleh perusahaan dalam penggunaan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan produksi. Kelemahannya, berdasarkan hasil analisis perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya produksi yang menunjukkan bahwa selisih biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi campuran beton tidak efisiensi dan tidak efektif sebab biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dalam proses produksi. Nama saya Irene Indonesia Purba, NPM 175100037. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal pembanding 3 yang berjudul Decentralization, Perceived Environmental Uncertainty, Managerial Performance, and Management Accounting System Information in Egyptian Hospital, yang dikarang oleh Salah Ahmad, Rusita Jusur, dan juga Imam Ghazali.
Jurnal ini menunjukkan atau memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara desentralisasi, persepsi ketidakpastian lingkungan, dan informasi sistem akuntansi manajemen atau manajemen accounting system, di mana hasilnya menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara desentralisasi dan penggunaan informasi yang tepat waktu, yang menunjukkan bahwa manajer bertanggung jawab terhadap biaya dan juga target. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu pemberian cakupan yang luas dan ketepatan waktu informasi manajemen accounting system yang dapat memfasilitasi lebih efektif. Adapun kelemahan dari jurnal ini yaitu adanya keterbatasan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner yang dikelola secara pribadi sehingga menyebabkan sampel yang terbatas dan kurang komprehensif. Jurnal pembanding 4. Jurnal pembanding 4 kami berjudul Reliance on Multiple Performance Measures and Manager Performance yang dikarang oleh Mahfud Sohilin dan Richard Pike. Dalam jurnal ini dibahas mengenai literatur pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa perusahaan harus meningkatkan keragaman ukuran kinerja mereka untuk merangkul finansial dan non-finansial. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu studi ini bukannya tidak terbatas karena ia menggunakan satu sampel dari satu organisasi dan tidak bisa digeneralisasikan oleh organisasi lain. Adapun kelemahan dari jurnal ini yaitu beberapa literatur yang mengemukakan bahwa pemilihan tindakan yang tidak sesuai dengan strategi organisasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Benedita Purba, NPM 175100044. Meningkatkan akuntabilitas adalah elemen kunci dari beragam kebijakan dan reformasi. Dari pemerintah yang anti korupsi kampanye untuk reformasi sistem kesehatan tingkat nasional program, hingga adanya pemberian layanan kesehatan terdesentralisasi di tingkat lokal, dan dana kesehatan yang berbasis masyarakat. Utilitas praktis dari kerangka kerja yang diusulkan dalam mengidentifikasi, mengukur dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem kesehatan masih harus ditunjukkan. Penentuan berapa nilainya itu akan ditambah sambil menunggu aplikasi lapangan. Adapun kelebihan jurnal ini adalah menjelaskan dengan baik bidang yang bergerak di dalam bagian kesehatan tersebut. Kedua itu menjelaskan dukungan apa yang diberikan dalam bidang pelayanan dan apa yang dipromosikan. Adapun kelemahan dalam jurnal ini adalah dalam jurnal tersebut tidak ada data yang signifikan. Yang kedua itu metode penelitiannya tidak dituliskan di dalam jurnal dan juga bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami pembaca. Kemudian perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 1. Di dalam jurnal utama telah melaksanakan evaluasi kerja pada manajer dan karyawan pusat baik setiap tahunnya, di mana perusahaan tersebut membandingkan antara pencapaian dengan anggaran penjualan dengan anggaran produksi yang telah ditetapkan. Sementara di jurnal pembanding 1, struktur organisasinya sudah jelas, namun dalam hal akuntansi pertanggungjawabannya, tetapi mengenai anggarannya kurang dijelaskan. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami Benedikta. Tetapi sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Juta Huta Barat dengan NPM 175100064. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 2, yang dimana di dalam jurnal utama telah melakukan pendekatan yang baik antara manajer dan karyawan, yang bisa kita lihat dari segi struktur organisasi fungsional mereka yang mereka jalankan sesuai dengan fungsi dan tugas mereka masing-masing. Sedangkan di dalam jurnal pembanding 2, memang perusahaan tersebut telah melakukan pendekatan yang baik juga, tetapi di dalam hal ini manajer kurang memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran dan kurang memberikan perhatian terkait bonus yang seharusnya didapatkan karyawan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 3. Di dalam jurnal utama, laporan target aktual dan penjualan unit Nissan dan Datsun telah disusun dan dianggarkan dengan baik dari tahun ke tahun sehingga mudah dimengerti.
sehingga perusahaan tersebut telah menetapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan baik. Tetapi di dalam jurnal pembanding 3 memang ada hubungan yang positif juga, tetapi ada satu hubungan yang tidak signifikan yang disebabkan oleh penggunaan sistem penetapan biaya tradisional seperti penetapan biaya penuh dan penetapan biaya standar. Dan yang selanjutnya yaitu perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 4. Di dalam jurnal utama telah menetapkan pendekatan bottom up of budgeting yang dimana telah sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban. Tetapi di dalam jurnal pembanding 4, suatu perusahaan itu sangat tergantung terhadap pemerintah pusat sehingga ada pemerintah lokal yang gagal dalam mengelola perusahaan mereka. Setelah saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 5. Di dalam jurnal utama dari laporan yang telah disusun, dapat diketahui dengan jelas apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai yang direncanakan atau tidak. Sehingga dari data tersebut, perusahaan mampu menyiapkan reward dan punishment berdasarkan kinerja mereka. Sedangkan dalam jurnal pembanding 5, tidak ada data yang signifikan tentang pengawasan dari tahun ke tahun, sehingga kurang memahami bagaimana pengaruh kebijakan manajemen yang dibuat untuk mengevaluasi kinerja para manajer dan anggota. Maka, kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Laporan yang disajikan dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya sebagai ukuran kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah menekankan tentang prestasi yang diharapkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Prestasi yang diharapkan untuk setiap pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban harus mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan alat ukur atas pencapaian sasaran dan anggaran. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita. Dan